Pada bab ini kita akan membahas mengenai material dielektrik dengan fokus pada topik-topik berikut. Material bisa dikelompokkan berdasarkan konduktivitasnya. Sebelumnya Anda sudah belajar metal yang merupakan contoh dari konduktor. Dan beberapa minggu ini Anda sudah belajar mengenai semikonduktor seperti silikon dan gallium arsenide. Sedangkan material dielektrik termasuk pada golongan non-konduktor. Bisa dalam bentuk seramik, polimer, glass, oxide, dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat apa itu material dielektrik. Material dielektrik adalah non-konduktor. Bisa isolator atau semikonduktor yang konduktivitasnya rendah. Sehingga ketika diberi medan listrik, tidak ada elektron yang dapat menghantarkan arus, tapi yang terjadi adalah muatannya terpisah. Proses pemisahan muatan positif dan negatif inilah yang disebut dengan polarisasi, polarization. Nah, misalnya dalam sebuah molekul, ketika terjadi polarisasi, muatan negatif akan pindah ke satu sisi dan muatan positif akan pindah ke sisi lainnya, sehingga terjadi yang disebut namanya net electric dipole moment. Jadi ini nanti kita akan lihat satu persatu ya. Kita akan bahas dengan detail satu persatu. Dalam keadaan polarisasi ini, material bisa menyimpan energi. Inilah yang merupakan prinsip kerja dari kapasitor. Jadi silahkan ditonton video berikut untuk perkenalan pada kapasitor. Sebuah material dielektrik bisa dikarakterisasi dengan permitivitas relatif. Jadi kalau Anda bicara material dielektrik, ada yang namanya permitivitas relatif atau disebut juga dengan konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik ini adalah perbandingan antara naiknya jumlah muatan yang dapat disimpan per unit voltase pada kapasitor setelah diberi material dielektrik yang disimpan sebelum diberi material dielektrik. Saya ulangi lagi, konstanta dielektrik adalah perbandingan antara naiknya jumlah muatan yang dapat disimpan per unit voltase setelah diberi material dielektrik dengan yang disimpan sebelum diberi material dielektrik. Jadi seperti yang dirumuskan pada persamaan berikut. Di sini diilustrasikan antara ada dua batangan metal yang dihubungkan dengan tegangan listrik. Yang ini dihubungkan dengan satu dengan positif, yang satunya lagi dengan negatif. Dan akibatnya kita punya medan listrik yang arahnya dari sini ke sini. Di antara dua piringan logam ini dalam keadaan vakum. Ini dalam keadaan vakum, Maka kapasitas dalam keadaan vakum adalah muatan Q0 ini dibagi voltase. Sekarang jika di antara dua batang logam ini diberi material lain, maka jumlah muatan yang ada di permukaan logam ini akan berubah. Jadi ini ketika diberi material dielektrik, jumlah muatan yang ada di permukaan batang logam ini akan berubah tergantung dari material yang diselipkan di antaranya ini. Sehingga kita akan memiliki jumlah charge yang baru. Q. Nah, jadi relative permittivity adalah perbandingan C yang baru setelah dikasih material dielektrik dengan C0 sebelum dikasih material dielektrik dalam keadaan vakum. Kenapa vakum? Kalau udara juga termasuk material dielektrik. Jadi gara-gara dikasih material dielektrik ada perubahan muatan pada permukaan logam ini. Nanti kita akan lihat seperti apa detailnya.
Setelah dielectric constant, kita akan melihat yang namanya moment dipole. Tadi kan di awal-awal kita sebut ada net dipole moment. Nah, ini kita akan lihat dipole moment itu apa. Sekarang kita punya atom ya. Pada atom, inti atom bermuatan positif ya, pusat massanya di tengah. Ini dia di sini. Kita lagi bicarain daerah sini ya. Sedangkan elektron bermuatan negatif. Elektron juga mengitari inti atom, bermuatan negatif, dan pusat massa dari elektron-elektron ini juga di tengah, di senternya, sama dengan yang muatan positif tadi. Ketika diberi medan listrik, pusat massa positif akan bergerak searah dengan medan listrik. Jadi misalnya Anda kasih medan listrik arahnya ke sini, ini dia. Maka pusat massa positif akan bergerak searah dengan medan listrik, sehingga dan muatan negatif juga bergeser melawan medan listrik, sehingga ada jarak di antara pusat kedua massa ini yang menyebabkan terjadinya dipole moment, ya, electric dipole moment, yang besarnya merupakan jumlah, ya, jumlah muatan dikali jarak. Ya, jaraknya itu dalam bentuk vektor di sini. Lalu ada istilah polarizability ya, yang merupakan kemampuan dari sebuah atom atau molekul untuk terpolarisasi ketika diberi medan listrik. Polarizability ini merupakan karakteristik dari sebuah material yang tergantung dari mekanisme polarisasi dari material tersebut. Besarnya polarizability ini merupakan banyaknya polarizations, ya. Banyaknya polarizations yang terjadi dibagi besarnya medan listrik, yaitu yang merahin di sini, berarti P yang di sini ya, dengan P yang di sini adalah sama-sama induced polarization atau electric dipole moment. Karena proses polarisasi dari atom ini meliputi pergeseran pusat massa elektron ya. Untuk kasus ini ya, proses polarisasinya meliputi pergeseran pusat massa elektron, maka ini disebut juga sebagai electronic polarizations, yang merupakan salah satu mekanisme polarisasi dari material dielektrik. Jadi nanti ada beberapa mekanisme polarisasi yang akan kita bahas satu persatu di kuliah ini.